Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara ini kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita setelah membahas tentang rumah tangga Allah, kita mulai tahu apa saja yang dikerjakan oleh Allah Bapa dan apa juga yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan apa juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai Allah Anak Malam hari ini, saudara, kita akan bicara tentang kasih dan lemah lembut. Ini tema yang akan kita bahas malam hari ini. Kasih dan lemah lembut. Saudara, kenapa kita malam hari ini membahas tentang kasih dan lemah lembut? Bicara tentang hadirat Allah, bicara tentang kerajaan surga, bicara tentang hakikat Allah, bicara tentang rumah tangga Allah dan sebagainya. Kita sedang berbicara tentang hal-hal apa yang terjadi di surga, saudara. Nah, apa yang terjadi di surga? Saudara, kita semuanya pasti pengen masuk surga, bukan? Nggak ada yang pengen masuk neraka, semuanya pengen masuk surga, Nah, sekarang kita harus tahu kondisi, keadaan apa saja yang ada di surga itu. Saudara, kasih itu adalah atmosfer yang ada di dalam kerajaan surga. Boleh dikatakan di surga itu tak ada kebencian, saudara. Tak ada kebencian di surga. Nah, jadi di surga itu unsur yang paling kuat adalah kasih. Bosnya, saudara, Allah itu disebut God is love. Allah adalah kasih, betul? Jadi memang yang mengalir, yang terjadi di sana itu semuanya harus ada unsur nilai kasih ini. Jika berlawanan, jika bertentangan, pasti nggak akan bisa hidup di situ. Di sana tidak ada kebencian. Di surga tidak ada kebencian. Jadi kita sebagai kandidat warga negara kerajaan surga yang akan masuk surga nanti, sekarang kita harus mulai mengubah gaya hidup kita. Betul? Hari ini kalau masih ada sifat benci di dalam kehidupan kita ini, itu harus kita kikis habis, saudara. Menjadi orang Kristen itu identik dengan kasih, bukan? Nah, Tuhan Yesus berkata, jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihnya itu sampai melampaui apa yang dituntut oleh orang-orang di sekitar kita ini. Nah, saudara, supaya apa? Di dalam dirimu itu melimpah dengan kasih. Sehingga kita memiliki kasih yang kapasitasnya sampai second mile, sampai mile yang kedua. Padahal tuntutannya cuma satu. Kenapa kita harus punya yang kedua, saudara? Supaya kalau dituntut nggak pernah habis, kalau dituntut untuk mengasihi, kita nggak bisa bilang, aku nggak bisa mengasihi. Jadi kalau ada orang nggak bisa mengasihi, itu benar-benar manusia tulen. Ada beberapa orang sering konseling ke saya kadang-kadang, lalu mungkin ada satu masalah percekcokan atau pertengkaran, selisih paham satu dengan yang lainnya antara keluarga, antara rekan bisnis dan sebagainya. Nah, satu hari saya bilang, kunci dari semuanya hanya satu untuk menyelesaikan semua kasus ini, yaitu pengampunan. Kamu harus bisa mengampuni. Nah, untuk bisa mengampuni, kamu harus bisa mengasihi. Kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak bisa mengampuni. Lalu dia bilang, Pak, betul. Betul apa saya tanya? Betul saya nggak bisa mengampuni karena saya nggak punya kasih. Artinya, yang ada di dalam diri saya ini hanya benci, dendam, dan marah, Pak. Jangan pernah sebut nama orang itu. Kalau saya dengar nama orang itu, telinga saya bisa berdiri dan merah, Pak. Kayak serigala. Langsung bereaksi seperti itu. Nah, saya nggak bilang begini, Anda itu orang keterlaluan gitu. Saya nggak ngomong gitu. Saya malah bilang begini,
memang kamu itu manusia tulen, manusia sejati. Manusia itu nggak pernah bisa mengampuni karena di dalam dirinya nggak ada produk kasih. Oleh karena itu, kamu perlu Tuhan, saya bilang. Ya, kamu nggak bisa mengasihi dengan kekuatanmu sendiri. Kita bisa hidup di dalam kasih, kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Artinya apa, saudara? Tuhan kasih modal. Amin. Dengan modal yang dari Tuhan itu, Anda akhirnya bisa mengasihi dan hidup di dalam kasih. Amin. Jadi kalau ada orang bilang bisa mengasihi, saya bilang bohong besar. Nggak ada manusia bisa mengasihi. Dasar manusia, sifat dasar manusia itu egosentris, betul? Mau menang sendiri, betul? Nah, kalau keinginannya tidak tercapai, marah. Itu senjatanya yang digunakan. Memang tidak ada unsur kasih sama sekali di dalam diri manusia itu. Nah, malam hari ini, saudara, Allah Bapa bilang begini, saudara. Di bawah langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Manusia harus belajar menyesuaikan diri dengan program dan planningnya Tuhan. Bukan memotong, bukan mengambil jalan pintas, semau hatinya sendiri. Ya, nah kita mulai belajar menyesuaikan diri dengan program dan planningnya Tuhan. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi itu harus terjadi apa yang menjadi keinginan, ide, gagasan, program, dan kehendak Bapak itu. Jadi setiap hari, saudara, rubah cara doa Anda. Jangan Anda bikin planning dulu, jangan Anda bikin program dulu, lalu program dan planning Anda bawa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau ini. Tuhan, hari ini aku mau itu. Tolong Tuhan, sertai ya, buat berhasil ya. Doanya kan begitu ya. Hampir seluruh orang Kristen doanya begitu. Ya kasih tahu. Dulu saya juga begitu. Tapi setelah dikoreksi oleh Roh Kudus. Dan saya mengerti sekarang bahwa planning program Bapak itu harus terjadi, harus jadi di muka bumi ini. Sekarang doa kita harus berubah. Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mau ngapain hari ini, Bapak? Nyatakan programmu, nyatakan keinginanmu, biar kami, biar aku, kalau Anda berdoa bareng ya kami, kalau sendiri ya aku atau saya, mengerti tentang rencanamu, dan engkau boleh pakai hidupku ini untuk melaksanakan dan menjalankan kehendakmu di muka bumi ini. Dan Anda menjalankan nggak seorang diri. Bapak juga ikut intervensi dalam kehidupan Anda, Tuhan Yesus juga intervensi dalam hidup Anda, Roh Kudus juga menyertai dalam kehidupan Anda. Sehingga dalam mengerjakan semuanya itu, Anda nggak seorang diri. Anda sebenarnya 4 orang. Betul nggak ya? Anda, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ada beberapa orang kadang-kadang ya minta saya datang ke rumahnya, dikira saya bawa tim. Ya, nggak tahu saya hanya seorang diri. Ketika masuk ke rumahnya ditanya, Bapak sama siapa? Bapak sendiri ya? Bilang gitu. Saya bilang, enggak, saya enggak sendiri ya, saya 4 orang. Bingung dia. Mana Pak temennya? Loh, enggak lihat ya? Di dalam diri saya ada Bapak, ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oh, itu maksudnya. Kalau itu saya ngerti Pak. Oh ya, kalau ngerti ya sudah. Saya nggak khotbahin. Nah, saudara, kapanpun, dimanapun, kalau Anda sedang menjalankan agenda dan programnya Bapak, Anda nggak seorang diri. Bapak menyertaimu, Tuhan Yesus menyertaimu, dan Roh Kudus menyertaimu. Betul? Nah, saudara, sekarang kita mulai menyesuaikan diri dengan program dan planning Tuhan, bukan memotong dan mengambil jalan pintas, semau hati kita sendiri. Amin. Nah, pastikan saudara, Anda ingat iklannya Sprite? Iklannya Sprite apa? Sprite apa? Ku tahu yang ku mau, betul ya? Ku tahu yang
ku mau. Sekarang pertanyaan saya, Anda tahu apa yang Anda mau? Apa yang sedang Anda mau? Nah, coba. Apa yang sedang Anda mau? Yang ku ingini, engkau saja. Diam dalam kehendak rencanamu. Lagunya Pak Eras. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Itu lagu sangat menginspirasi. Luar biasa. Amin. Jadi kita mulai ingin kehendaknya boleh terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan mengambil jalan pintas semau hati Anda sendiri. Saudara, orang yang mau menundukkan diri kepada kehendak orang lain, nah di sini harus ada alasannya. Seorang istri, kenapa tunduk pada suaminya? Karena istri itu mengasihi suaminya, betul? Karena dia mengasihi. Karena dia cinta sama suaminya, makanya dia boleh menjalankan tugas dan perintah dalam Alkitab untuk istri apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Alasannya cuma satu, karena aku mengasihi, sehingga aku mau tunduk. Amin. Nah saudara, kita mulai lihat ya, bahwa kasih itu adalah ciri utama kehidupan di surga. Tak ada sedikit pun kebencian sama sekali dan semua dikerjakan di dalam kasih. Setiap orang diperlakukan dengan kasih dan dididik dengan kasih. Ya. Nah, jadi perhatikan, semua dikerjakan di dalam kasih. Alasannya adalah kasih. Dan kalau kita memperlakukan orang-orang sekitar kita, itu alasannya juga karena kasih. Dalam pendidikan pun alasannya adalah kasih. Namun, orang yang masih menggerutu dan mengeluh kesah dan berisi kebencian tak pernah dapat bertahan di sini. Maksudnya di kerajaan surga. Kasih itu suatu aura yang kuat sekali yang menolak segala sesuatu yang tidak berdasarkan kasih. Ya. Jadi yang nggak punya unsur kasih, ada kebencian, dia nggak akan tahan tinggal di surga ini. Kenapa? Karena harus mengasihi, ya. Nah, padahal dia pengen membenci, lama-lama pindah Di sini kok kasih terus, kapan bisa membenci? Nah, saudara, itu sebabnya roh jahat tak dapat bertahan di surga. Mereka harus meninggalkannya dan pergi jauh. Mereka tak mampu kembali ke surga karena diracuni oleh pemimpinnya, si setan. Hanya sedikit dari mereka yang mampu menghargai kasihku dan berlutut untuk menerima darah anakku untuk menguduskan kebencian dan kejahatan mereka. Ya, nah saudara, jadi makhluk apapun juga yang pernah berasal dari surga, gara-gara ada kebencian, siapa yang menularkan kebencian itu siapa sih? Anda tahu ya, kenapa iblis itu benci sama Allah, saudara? Iblis itu kenapa benci sama Allah? Ya, karena niatnya untuk naik, menyamai yang maha tinggi itu nggak nyampe, lalu diusir, betul? Dia marah, dia dendam, dia benci kepada Allah. Ya, setiap orang yang dipengaruhi oleh si iblis, diajar oleh iblis untuk apa? Untuk membenci sesama, bahkan membenci Allah juga, saudara. Ya, nah hati-hati, saudara. Itu kerjaan daripada si iblis. Awalnya apa? Dia menyebar benih kebencian. Itu bedanya dengan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus semuanya berbau dan berunsur kasih. Ada nilai kasih di dalamnya. Betul? Si iblis apa? Kebencian dan kesombongan. Benci dan sombong. Nah, saudara, oleh sebab itu, si iblis nggak bisa kembali ke surga. Walaupun akses ke surga itu masih bisa, ya,
dilakukan oleh semua apapun makhluk, Allah Bapa masih membuka dirinya untuk mereka menurut Kolose 1, 19, 20, betul? Bapa ingin berdamai dengan mereka. Namun yang punya hati membenci, walaupun diberi kesempatan untuk bertobat dan balik ke surga, dia nggak bisa balik ke sana. Bukan karena pintunya ditutup, bukan. Karena bencinya itu loh, betul? Karena dia benci, makanya dia terjerat di situ. Sehingga nggak bisa balik kepada Allah alias bertobat. Jadi kalau Anda melayani orang, sekarang kita ngerti, saudara, kenapa orang itu nggak bisa berdamai dengan sesamanya? Karena di dalam dirinya ada roh kebencian itu. Yang perlu kita garap apa? Kita harus keluarkan, insapkan orang itu, supaya rela melepaskan dan membuang semua unsur roh kebencian dari dalam dirinya itu. Lalu diganti dengan kasih Allah yang melimpah-limpah di dalam dirinya. Sehingga mereka bisa berdamai satu dengan yang lainnya. Di mana ada kebencian, mereka walaupun ada akses ya di mediasi sekalipun, dia nggak bisa masuk. Karena apa? Benci itu menutup. Amin. Nah, sebaliknya saudara, kasih itu adalah sarana kendaraan untuk kita bisa kembali kepada Allah. Dan karena kasih, saudara, kuasa kasih itu akan bisa menyembuhkan segala macam luka. Ya, di sini dikatakan oleh Allah Bapa, kasih adalah kuasa kesembuhan untuk segala macam luka. Ya, dalam hidup sehari-hari, luka-luka hati disembuhkan dengan kasih. Karena kasih mengandung kekuatan yang dahsyat dan bahkan mampu membangkitkan yang mati. Mereka yang ingin memasuki surga harus belajar hidup di dalam kasih dahulu. Yuk kita lihat beberapa ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bohong besar. Ya. Kalau ada mungkin rohaniawan sekalipun, ya, bisa khotbah tentang kasih, bisa bicara tentang kasih, ya, tapi nggak bisa praktek tentang kasih itu. Ya, Alkitab bilang, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan itu hanya teori saja. Ya, beda saudara. Kalau orang bisa mengasihi, kalau ditanya kenapa kamu mengasihi? Karena aku harus mengasihi. Sejak kapan kamu mengasihi? Sejak aku kenal Allah yang adalah kasih itu, saya tahu tentang nilai kasih dan apa yang harus saya lakukan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16 ayat berikutnya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Tanda orang ada Allah di dalamnya dan dia di dalam Allah adalah kasih. Ya. Apakah Allah ada di dalammu dan engkau di dalam Allah? Kita bisa lihat dari manifestasi kasih itu nampak dalam kehidupan kita atau tidak. Betul? Allah itu kasihnya luar biasa, saudara. Ya. Karena kasihnya ini, makanya dia memberikan kesempatan. Kesempatan itulah yang disebut akses. Sehingga karena ada jalan, karena ada akses ini, segala macam problema pun itu bisa dibereskan. Amin. Kolose 1, 19 ayat 20. Ini yang saya singgung tadi, ayatnya.
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Amin. Ya, seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Yesus, dan melalui Yesuslah ya Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Allah Bapa. Siapa yang diperdamaikan? Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Nah, kalau yang di bumi Anda tahu, siapa yang perlu diperdamaikan? Anda dan saya, betul? Sekarang yang di surga siapa yang perlu diperdamaikan? Surga di sini dipakai kata heavenly places. Tempat-tempat di alam roh. Di alam roh itu banyak tempat, saudara. Ada neraka yang disebut Gehenna, ada Hades, ada jurang maut, ada Tartarus, betul? Ada Firdaus, ya. Ada langit tingkat 3, ya. Ada tahta Allah Bapa, tempat terang yang tak terhampiri, ya. Masih banyak tempat-tempat lain. Jadi di alam roh itu banyak tempat. Kalau bicara tentang surga yang disebut heavenly places, itu artinya ditujukan kepada tempat-tempat di alam roh. Amin. Baik yang di bumi maupun di tempat-tempat di alam roh, itu ada makhluk-makhluk yang sedang tersesat. Amin. Nah, Anda tahu ya, contoh, siapa yang dibuang ke Tartarus sana? Itu adalah suku Nephilim, betul ya? Nah, raksasa-raksasa itu loh. Dibuang ke sana, saudara. Roh, ya. Ada yang di Hades, roh-roh orang mati, yang nggak percaya kepada Tuhan. Kalau yang percaya kepada Tuhan, adanya di Firdaus, betul? Ya, Gehenna hari ini belum buka, ya. Nah, kenapa? Belum ada yang dilempar ke sana. Ya, nunggu nanti penghakiman tahta putih, setelah selesai dipisahkan kambing dan domba, baru ya dilempar ke Gehenna, tempat sampah terakhir itu. Ya. Nah, mari saudara. Jadi ada makhluk-makhluk di alam roh yang perlu berdamai dengan Bapak. Bapak membuka dirinya. Aku mau berdamai dengan mereka. Kadang-kadang mereka nggak ngerti tentang niat hati Bapak itu. Oleh sebab itu dibutuhkan jubir-jubir, juru bicaranya. Siapa juru bicaranya? Anda dan saya. Betul? Jadi kalau Anda melayani pelepasan, ketemu dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh orang hidup, yang mengganggu, merusak, bikin nggak damai, bikin yang aneh-aneh, ya, jangan dicincang-cincang, jangan ditendang-tendang. Kita harus mengadopsi hatinya Bapak. Dengar, ingat, Bapakmu yang di surga, yang penuh dengan kasih itu, dia ingin berdamai dengan mereka. Itu yang sering saya tawarkan kepada mereka. Ya, dulu sebelum mengerti tentang rahasia ini, Bapak Ibu Saudara, setiap saya ketemu setan, roh-roh apapun di dalam diri orang yang kami layani, saya tendang, saya cincang, saya kasarin, you know. Saya usir dengan kasar. Memang saudara kalau diusir dengan kasar gitu, dia berontak, nanti manifestasinya, melalui orang itu guling-guling sampai gimana gitu ya. Wah, orang yang lihat hebat juga itu Pak Gideon. Ya. Omongannya sampai bikin orang bermanifestasi seperti itu. Namun sekarang, pelayanan kami yang kami lakukan adalah dengan cara persuasif. Dengan memberitahu makhluk-makhluk itu, dengar. Ya, Allah Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya. Maukah kalian berdamai dengan Bapa? Ya. Kalau nggak mau, sudah dikasih tahu, dan dia harus keluar dari tubuh orang itu, paling banter saya minta pasukan malaikat surgawi untuk menyeret keluar. Tuh, dan membawa ke tempat yang telah ditetapkannya. Ya. Nah, saudara, unsur kasih membuat kita nggak benci, nggak dendam, nggak marah,
Dengan makhluk-makhluk lain pun. Yang masih melayani dengan geram, berarti masih ada unsur emosi, marah, benci. Itu kayak itu. Kenapa dulu senior kita ini, ya senior saya Pak Andreas itu, dulu inovatif banget ya, ciptain bom, gajah bengkak, itu. Kalau sarung kan di gajah duduk. Nah, kalau ciptaannya Pak Andreas dulu, kalau ngusir setan, gajah bengkak ya. Gajah bengkak hamil 9 bulan. Anaknya banyak lagi gitu ya. Pokoknya semua saking beratnya lah gitu ya. Inovasi banget, ciptain bom ini dan itu, nyiksa-nyiksa setan. Ya. Sampai setan itu takut loh, kalau ketemu dengan namanya Andreas tuh. Nah, Saudara, satu hari ya, waktu kami lagi jalan pergi ya, jalan bareng sama beliau itu 4 orang waktu itu, saya, Pak Andreas, Pak Daud dan Bu Daud. Kalau nggak salah ke Medan ya. Pak Daud tuh ngomong begini, Pak Andreas. Pak Andreas tuh kayaknya dendam sama setan. Enggak, bilang gitu ya. Dia bilang, enggak gitu. Tapi enggak diterusin lah kalimat itu. Tapi sampai satu hari, ya keluarlah pengajaran ini ya. Disitulah sekarang ngerti. Ya, Roh Kudus bilang, kenapa kamu geram? Ya, Anda tahu sejarahnya. Pak Andreas punya istri, ya, istrinya mati. Betul ya? Dia tanya pada Tuhan, kenapa engkau bunuh istriku Tuhan? Aku enggak bunuh. Kamu serahkan disikat sama setan. Dari situ Pak Andreas itu kalau ketemu dengan setan, geramnya luar biasa. Ya, geramnya luar biasa. Sampai akhirnya Pak Andreas masuk sabatikal, dipulihkan oleh Tuhan. Pelayanan, corak pelayanannya berubah, bukan? Ya. Roh Kudus bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu, betul? Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Jadi yang namanya musuh itu bukan dihajar. Namanya musuh itu bukan dibom. Namanya musuh itu bukan dihancurkan, dicincang-cincang. Namanya musuh itu harus dikasihi. Amin. Dan berdoa untuk musuh itu supaya nyadar dan boleh diselamatkan. Itu inti doanya, saudara. Ini unsur kasih, saudara. Amin. Kalau Anda mengadopsi hatinya Bapak, Anda mengerti tentang perasaannya Bapak, Anda akan melakukan hal ini. Walaupun saudara, ini melampaui ya, pengetahuan, betul? Kasih itu melampaui akal sehatmu, saudara, kadang-kadang. Itu yang dilakukan oleh Allah Bapa. Walaupun Anda nggak mengerti, kok begini ya? Kok bisa begitu ya? Kalau Bapak yang memberi teladan dan Anda disuruh melakukannya, ikut saja, amin. Nah, dulu waktu kami kasar dengan musuh-musuh itu, memang di lapangan itu, saudara, wah kami kayak pahlawan gitu, luar biasa gitu ya. Orang sakti gitu. Tapi banyak serangan-serangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi dengan kami melakukan pelayanan dengan cara persuasif seperti ini, sekarang namanya serangan balik itu jarang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya tidak memancing ya amarah dari musuh itu. Coba saudara ya, di sini mulai kita pelajari bersama-sama. Unsur kasih itu harus mulai tertanam dari dalam kehidupan kita. Apakah Anda mengasihi? Ujian daripada kasih adalah sikap Anda bagaimana ketika ada yang melukai engkau. Betul? Ada yang memusuhi engkau. Apakah engkau tetap mengasihi dia? Kalau Anda mengasihi orang yang baik sama Anda, semua orang bisa, betul? Tapi kalau Anda mengasihi orang yang membenci Anda, itu yang aneh, bukan? Tapi dalam Tuhan nggak aneh. Manusia segala makhluk itu telah menyakiti hatinya Allah, betul?
Namun Allah yang adalah kasih itu, dia nggak marah. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Nangkep saudara? Belajar. Mulai belajar besok ada grace testernya. Tuhan, aku mau hidup dalam kasih. Tuhan, aku mau mengasihi. Ketika Anda berkata seperti itu, buka pintu, yang muncul ketemu dengan Anda, orang yang kasih Anda amplop, kasih makanan, atau orang yang jengkelin Anda, saudara. Bangun tidur melek gitu ya. Nah, situasinya itu fine-fine, baik-baik aja, atau hal-hal yang berantakan seperti itu. Nah, saudara, ketika Anda mau menunjukkan ya bahwa Anda mau mengasihi, Anda akan ketemu dengan orang yang sangat menjengkelkan dalam kehidupan Anda. Nah, di sini Anda harus jangan bilang, aku kan pengen mengasihi, kenapa ketemu dengan orang brengsek kayak begitu? Nah, justru itu Tuhan ingin tahu sikapmu terhadap orang brengsek itu bagaimana? Apakah engkau bisa mengasihi orang brengsek itu? Nah, ketika Anda bisa, Anda lulus ujian. Nah, saudara, kalau Anda nggak bisa bagaimana? Anda datang pada Tuhan, Tuhan, ajarku untuk bisa mengasihi. Taruh kasih-Mu yang besar itu di dalam diriku, Tuhan, supaya aku bisa mengasihi sama seperti Engkau bisa mengasihi mereka semuanya. Amin. Nah, saudara, kasih itu sekarang harus dikembangkan. Ya, perhatikan tentang kapasitas kasih yang ada di dalam diri Anda. Amin. Kapasitas kasih mereka membuat mereka mampu naik lebih tinggi daripada mereka yang kapasitas kasihnya kurang. Ya, jadi setiap orang itu punya perbedaan ya, satu dengan yang lainnya. Kenapa? Yang satu bisa sanggup mengasihi, yang satu kok belum nyampe di situ. Jawabannya sekarang kita ngerti. Itu tergantung kapasitas kasih yang ada di dalam dirinya itu. Nah, sekarang bagaimana Pak cara membesarkan kapasitas kasih itu? Ya, bagaimana cara membesarkan kapasitas kasih itu? Saudara, bayangkan ya, ada satu gelas ya. Nah, satu gelas isinya air teh ya. Air teh. Nah, saudara, isinya 3/4. Masih ada spare 1/4, bukan? Nah, Anda bayangkan saja, air teh itu anggap sebuah kebencian, ya. Air putih itu adalah kasih. Sekarang, kapasitas untuk air putih itu bisa masuk ke dalam gelas itu cuma 3/4, bukan? Cuman 1/4, bukan? Karena apa? 3/4 sudah didominasi oleh air teh atau kebencian itu. Nah, bagaimana saudara cara memperbesar kapasitasnya supaya gelas itu penuh dengan air putih, saudara? Tuang terus kasih, betul? Tuang terus air putih, betul? Sampai meluber. Lama-lama tehnya hilang nggak? Lama-lama tehnya hilang nggak? Nangkep saudara maksud saya? Nangkep nggak maksud saya? Bagaimana cara memperlebar, memperluas kapasitas kasih yang ada di dalam diri Anda itu? Tuang terus, dorong terus, ya. Semua unsur kebencian yang ada di dalam diri Anda itu, dorong terus sampai keluar. Kenapa?
Tiap hari Anda tuang kasih dengan Anda mencoba hidup di dalam kasih, lama-lama kebencian itu nggak punya kesempatan lagi untuk bereaksi dalam kehidupan Anda. Pikiran akan dipenuhi dengan kasih, betul? Hatimu mulai membual, penuh dengan kasih juga. Nah, ini cara untuk memperbesar kapasitas kasih yang ada di dalam diri kita ini. Amin. Tadi dikatakan kapasitas kasih mereka membuat mereka mampu naik lebih tinggi daripada mereka yang kapasitas kasihnya kurang. Jadi yang perlu diperhatikan sekarang adalah memperbesar dulu kapasitas kasih itu ya. Isi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Isi hatimu dengan hatinya Kristus. Ganti perasaanmu dengan perasaannya Kristus. Amin. Itu cara mengisi kasih dalam kehidupan Anda. Ya. Anda mengasihi karena Yesus juga mengasihi. Amin. Ada satu lagu ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Semua karena Tuhan. Tuhan lebih dulu. Ya. Prioritaskan tuh, terus. Ambil perasaannya Tuhan. Ambil hatinya Tuhan. Ambil pikirannya Tuhan. Ketika ketemu dengan musuh, orang-orang yang menyebalkan, Anda tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau pikirkan ketemu dengan orang kayak begitu? Tuhan bilang, kasihi dia, betul? Padahal kalau Anda berpikir sendiri, orang kayak begitu, buang aja ke laut, amin. Ya, minta nasihat sama Bu Susi. Bu Susi ini gimana? Buang laut. Nah, saudara. Tapi kalau Anda tanya Tuhan, jawabannya cuma satu. Kasihi mereka. Ada ya? Nah, kasihi mereka. Dia yang mengajar seperti itu pernah melakukannya di depan musuh-musuhnya di atas kayu salib. Dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dia bisa melepaskan pengampunan. Bisa mengasihi seperti itu. Karena apa? Karena kapasitas kasihnya luar biasa. Anda pun bisa melakukan seperti itu. Yuk kita mulai coba ya. Penuhi dirimu dengan kasih itu. Ya, sampai akhirnya Anda bisa hidup di dalam kasih itu. Berpikir dalam kasih itu. Ya, bereaksi, bertindak di dalam kasih itu. Namun yang kasihnya kurang, dia akan mengalami gendala. Ya. Pasti akan banyak alasannya. Semut aja diinjak gigit, gitu. Gua tonjok dia deh, gitu. Biar tahu rasa. Belum tahu siapa gua. Nah, beda gayanya. Amin. Nah, saudara, selanjutnya. Untuk hidup dalam kasih yang sempurna, berarti mereka harus mengasihi aku lebih dari segalanya di dunia. Mereka yang sedikit memiliki kasih akan tinggal di tingkat bawah. Tapi mereka yang mengasihi aku sampai mati akan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Nah, perhatikan. Mereka yang sedikit memiliki kasih akan tinggal di tingkat bawah. Tapi mereka yang mengasihi aku sampai mati akan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Nah, standarnya siapa? Yesus, betul? Ketika Yesus mengasihi manusia, dia mengasihi manusia sampai titik darah penghabisan, betul? Mati di kayu salib. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita, betul? Nah, saudara,
Gara-gara dia mengasihi sampai mati seperti itu, ketika dia sudah bangkit dan naik ke surga, bapaknya bilang, nak, karena kamu taat, hidup dalam kasih, maka aku beri nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Diberi posisi, nama di atas segala nama, betul? Dikatrol oleh bapaknya, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di tempat yang maha tinggi itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia bisa mengasihi sampai mati. Ya, nah di sini bisa disimpulkan seperti ini. Kasih adalah standar dan faktor yang menentukan posisi seseorang di dalam surgaku. Nah, sekarang saudara, murid-murid Tuhan Yesus dulu ya, maminya Yakobus ya, itu kan pernah datang kepada Tuhan Yesus. Guru, tolong nanti kalau di surga anakku itu kasih posisi di sebelah kanan dan kirimu ya. Tuhan Yesus nggak bilang tidak, gitu ya. Kalau bisa, kalau dapat, amin. Nah, sekarang kita tahu, semua orang ingin posisi, ya tahu, nanti ketika ketemu dengan Tuhan, masuk surga. Jangan Anda hanya berpikir, nggak apa-apa deh di emper. Yang penting kan di surga, nggak di neraka. Nah, itu lagu kayak lagu Pantai Kosta kuno. Biar ku miskin di sini, juga miskin di surga, gitu ya. Di dunia udah miskin, surga ambilnya rumahnya emperan lagi. Nah, di emper surga, siapa yang bercita-cita gitu? Kalau Anda masuk surga, ya, ambil posisi yang tertinggi di sana itu. Amin. Bagaimana Anda bisa? Nilainya diambil dari apakah Anda punya unsur kasih yang lebih dari yang lainnya. Yang kasihnya lebih rendah akan ada di bawah levelnya. Tapi mereka yang punya kasih yang lebih lagi, mereka akan dibawa dan diberi posisi yang lebih tinggi. Amin. Jadi kalau Anda boleh mengasihi sama hari ini, walaupun harus korban perasaan, korban harta dan sebagainya, Anda lihat, ini demi posisimu nanti di hadapan Tuhan. Amin. Dia lihat, ini orang kapasitas kasihnya luar biasa. Ya. Nah, saudara, perhatikan ya, Tuhan itu selalu memperhatikan faktor berapa kapasitas kasih di dalam diri seseorang. Contoh ya, dalam Lukas pasal 7 ayat 47. Karena itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Ya, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Nah, saudara, kalau saya membaca kisah dari perempuan, ya, Maria yang dirasuk 7 roh ini ya, yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu 1 kati itu, ya, 1 botol itu. Sehingga membuat gusar para murid-murid itu ya. Buat apa pemburusan ini dan itu? Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka semuanya, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Siapa yang diampuni? Maria yang dirasuk 7 roh itu loh. Dosanya banyak sekali. Telah diampuni. Kenapa telah diampuni? Alasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebab ia telah banyak mengasihi. Amin. Ya, diampuni karena telah banyak berbuat kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, saudara, akan menjadi perhatiannya Tuhan, saudara.
Gak heran, Bapak Saudara ya. Orang-orang di luar Kristen, ada satu kelompok yang mengajarkan tentang nilai kasih lebih daripada orang Kristen, betul? Nginjek semut aja nggak berani. Tentang kasih. Memang mereka menganut hukum karma gitu ya. Nah, nggak mau nanti kalau mati akan nitis jadi semut atau bebek gitu ya. Nah, bukan itu soalannya. Tapi mereka telah membangun hidup di dalam kasih. Gak heran, saudara. Kalau mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, pertumbuhan rohaninya jauh lebih cepat daripada orang yang nggak hidup dalam kasih. Betul? Ya, nangkep maksud saya? Orang yang memang awalnya sudah terpola hidup di dalam kasih, ketika percaya kepada Tuhan Yesus, lalu sama Tuhan Yesus diajak untuk hidup di dalam kasih, bagi mereka tidak sukar. Amin. Kenapa? Karena dia sudah mulai melatih dirinya untuk hidup dalam kasih. Amin. Nah, nangkep ya. Jadi, Tuhan tuh melihat, perhatikan. Ini orang egonya setengah mati. Tapi ketika melihat ada orang yang banyak berbuat kasih, kerinduan Allah untuk menyelamatkan, mengampuni orang itu jauh lebih banyak, saudara, katanya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Ini saya sering bilang, ya, satu kasih yang di luar prosedur. Ya, nah harusnya kan kita dikasih Tuhan dulu, ya. Nah, ya, kita diampuni, ya, kita mengasihi, ya, baru mengasihi, betul ya. Tapi perempuan ini mengasihi lebih dahulu, baru diampuni dosa-dosanya. Nah, sekarang perhatikan lagi Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, menjalankan hidup dalam kasih itu sampai mati. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Marilah kita saling mengasihi, supaya kita disebut, ya, orang yang lahir dari Allah dan orang yang mengenal Allah. Nah, tentang kasih lagi. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, dalam hukum Taurat itu dicakup, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada nasihat orang bijak di bawah kolong langit ini. Ya. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Betul ya? Artinya apa? Standarnya adalah dirimu. Ya, kalau kamu nggak mau diperlakukan orang seperti itu, jangan melakukan kepada orang lain. Standarnya diri kita. Namun, saudara, Tuhan memberikan perintah yang baru tentang kasih ini. Nah, apa yang dikatakan di sini? Ya, Yohanes 15 ayat 12 tadi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
seperti aku telah mengasihi kamu. Siapa di sini pernah mengalami, merasakan dikasihi Tuhan gitu loh. Saudara, karena Tuhan nggak mengasihi saya nggak ada di tempat ini. Saya nggak jadi seperti ini. Ini semua karena Tuhan mengasihi saya. Nah sekarang, dalam menerapkan kasih ini pun, standarnya bukan dirimu. Seperti Allah telah mengasihi kita. Telah. Sudah dikerjakan. Dan kita tinggal niru polanya seperti itu. Seperti Allah mengasihi kita sampai mati di kayu salib, kita pun juga harus rela. Sampai pada level itu juga. Amin. Nah sekarang persoalannya apa? Jadi persoalannya bukan berapa banyak jiwa yang berhasil kau bawa kepadaku. Atau berapa banyak mujizat telah kau lakukan di dunia. Tetapi yang menentukan posisimu di surga adalah berapa banyak kasihmu kepadaku. Ya, jangan kira kalau Anda hebat dalam pelayanan, bisa nyembuhin orang, bisa ini dan itu dan sebagainya, menjadi penginjil hebat, ya banyak jiwa dimenangkan. Lalu Anda pikir, wah nanti saya dapat posisi yang hebat di sana. Saudara, posisimu ditentukan karena kasih. Dan manifest kasih itu, saudara, termasuk include dalam hal menyembuhkan orang, dalam penginjilan menyelamatkan orang juga. Tuh. Paulus bilang gini, ada orang memberitakan Injil, ya, bukan dengan kasih, ada, ya. Nah, karena apa? Karena hanya sebagai tugas saja. Padahal nggak ada kasih di dalam dirinya. Ya, harus menyuarakan seperti ya saya suarakanlah seperti itu. Makanya Matius pasal 7, Tuhan nanti akan menolak banyak orang. Tuhan akan berterus terang, nyah pembuat kejahatan. Siapa itu? Mereka yang menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Mereka yang bernubuat, mereka yang memberitakan Injil juga loh. Ya. Diusir. Nyah, pembuat kejahatan. Buru-buru dapat posisi. Kenapa? Nah, nggak ngerti, saudara. Mungkin dia melakukannya bukan karena kasih. Ya. Bukti Anda melakukan segala sesuatu karena kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan nurut perintahku. Amin. Semua hal yang diperintahkan Tuhan lalu Anda lakukan, disitulah saudara baru ada nilainya. Kenapa? Orang yang nurut sama Tuhan, itulah yang dibilang, yang disebut mengasihi Tuhan. Amin. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Siapa yang nurut perintahnya Tuhan? Nah, ini bedanya ya. Mengasihi Tuhan harus nurut perintahnya Tuhan. Semua harus atas dasar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, orang yang cinta dirinya sendiri tidak akan dapat bertahan di hadapanku. Ya, beri dirimu dalam ketaatan kepadaku dan engkau akan amat diterima. Amin. Terus mengeluh, kesah dan menggerutu terhadap aku tak akan menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan hukuman saja. Ya, ujian kasih adalah ujian yang paling rumit. Benar, dunia ini tempat pendidikan tentang kasih, disertai serangkaian tes tentang kasih. Jadi di bumi ini Anda sedang dites. Kasihmu itu ada atau tidak? Bisa beroperasi atau tidak. Nah, Anda boleh dididik selama ada di muka bumi ini. Walaupun ujiannya sangat rumit. Pertanyaannya, apakah engkau masih tetap mengasihiku? Walaupun bila aku tak memberimu apa-apa. Nah, ini pertanyaan yang diajukan ya kepada Anda oleh Tuhan. Apakah
engkau masih tetap mengasihi Tuhan, walaupun Tuhan tidak memberi Anda apa-apa. Jujur. Kalau Anda sakit nih, Anda butuh apa? Kesembuhan. Anda minta tolong, Tuhan tolong sembuhkan saya. Terus Anda nggak sembuh-sembuh. Apakah Anda tetap mengasihi Tuhan? Ini persoalannya ya. Ketika Anda nggak mendapat apa-apa dari Tuhan, apakah Anda masih mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, Anda bisa menilai seseorang dari sini kan? Coba Anda perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda beri sesuatu, dia langsung ngomong apa? Terima kasih. Amin. Sisi kamsia. Matur nuwun. Terima kasih. Kasih. Kenapa? Anda mendapat sesuatu. Makanya Anda mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu, karena orang itu memberikan sesuatu kepada Anda mulai baik sama orang itu kan? Lalu Anda merasa berhutang budi, itu padahal budi nggak punya hutang ya. Mulai merasa berhutang budi, itu ya. Terus Anda ingin membalas, ya, berbuat baik kepada orang itu. Gara-gara dapat sesuatu, amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ya, nah banyak orang kadang-kadang konsepnya seperti ini. Aku mau membalas cinta kasih Tuhan. Cintanya besar. Waduh. Cintanya Allah kepada saya besar. Dan aku mau balas Tuhan. Anda mengasihi Tuhan karena apa? Karena dia telah menolong saya. Amin. Karena dia telah menyelamatkan saya. Makanya aku mengasihi dia. Nah, Tuhan balik tanya, kalau kamu nggak dapat apa-apa dari aku, apakah kamu tetap mengasihi aku? Ini pertanyaannya. Amin. Sekarang tes. Sebenarnya Tuhan itu baru ngetes Anda. Kasihmu itu modelnya apa? Ya, kasihmu itu sebenarnya nilainya seberapa? Kamu bisa mengekspresikan kasih karena mendapat keuntungan, mendapat sesuatu. Kalau nggak dapat untung, nggak bisa mengasihi. Ya, siapa yang mengasihi orang yang merugikan Anda gitu? Ada nggak? Orang dunia bilang ini udah miring tuh. Dirugikan masih mengasihi. Tapi Paulus mengajarkannya, apakah engkau tidak suka kalau dirugikan? Tuh ya. Adanya masalah aja di antara kita. Itu adalah kekalahan, kata Paulus. Nah, diajar hidup dalam kasih. Ayo mulai belajar malam hari ini. Ya. Allah sedang ingin melihat unsur kasih itu ada di dalam diri Anda atau tidak. Kalau Anda berdoa nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, apa Anda ngomel sama Tuhan atau tidak? Apakah Anda mulai curiga? Tuhan jangan-jangan lagi tidur. Nah, kalian lihat ya. Ayat ini penting. Ya, pertanyaan ini. Sekarang, Bapak katakan lagi, kasihku yang terbesar telah kuberikan kepada semua manusia di dunia ketika aku menyerahkan anakku digantung di kayu salib. Ya. Orang yang dapat menghargai tindakan besar kami dalam menyelamatkan mereka, mengerti bagaimana hidup dengan rendah hati dan dikuasai oleh kasihku. Ya, oleh kasihku. Terus,
Yohanes 21:17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Ketika Tuhan mau merekrut kembali Petrus, yang dicek oleh Tuhan, apa? Simon, apakah engkau masih mengasihi aku? Amin. Yang dicari apa? Apakah ada nilai unsur kasih? Enggak. Dan ini harus menjadi pola dari semua orang-orang yang terjun dalam pelayanan. Melayani itu dasarnya adalah kasih. Amin. Kenapa Anda jadi hamba Tuhan? Karena aku mengasihi Tuhan. Saya dulu jadi hamba Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan loh awalnya. Betul-betul terpaksa. Saya dijebloskan ke sekolah Alkitab sama om saya. Gitu. Nah, akhirnya udah kayak kerangkeng tuh namanya asrama bagi saya. Tapi kasih Tuhan menjamah saya di situ. Tapi itu belum meluruskan motivasi saya jadi hamba Tuhan. Ya, setelah keluar dari sekolah Alkitab, mulai pelayanan, motivasinya apa? Membangun kerajaan sendiri, bikin gereja, ya, kumpulin jemaat. Ujung-ujungnya apa? UUD, gitu ya. Nah, saudara, sampai akhirnya Tuhan bawa saya 93 masuk Jakarta ini. Di sini Tuhan meluruskan motivasi saya. Saya melayani cuma satu, karena melayani karena mengasihi Tuhan. Saya tahu Tuhan telah selamatkan saya dan saya menghambakan diri kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini sudah motivasi dalam pelayanan itu penting. Anda melayani karena apa? Amin. Nah, Petrus dicek. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu masih mengasihi aku, kamu boleh menggembalakan domba-dombaku itu. Amin. Nah, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Amin. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya, bukan hanya dompetnya, ya, bukan hanya waktunya, tapi nyawa. Nyawa itu life, hidup Anda. Nah, saudara, orang yang nggak mengasihi, walaupun dia rajin berdoa, isinya doa hanya tuntutan kepada Allah. Ya, nah coba lihat di sini bagian terakhir ya malam hari ini. Menuntut Allah menjawab doa. Mereka yang menganggap hal kematian anakku di kayu salib sebagai hal yang sudah sewajarnya begitu, biasanya berusaha merampok dengan rakus apa saja yang dapat mereka peroleh dari surga. Namun, mereka yang merendahkan diri, mereka di hadapanku akan ditinggikan sebagai demonstrasi dari anugerahku yang besar. Semua harus terjadi karena kasih dan anugerahku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ambisi daging dan keserakahan manusia. Ya, doanya selalu menuntut. Ya, klaim ini, klaim itu. Pakai ayat ini, pakai ayat itu. Mengingatkan Tuhan ini ada ayatnya. Ya, ada juga yang mulai berjanji bernasar, Tuhan, kalau engkau jawab doaku ini, nanti aku akan ini dan itu. Nah, tujuannya apa? Supaya Tuhan menjawab. Doanya penuh dengan tuntutan. Padahal doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan menuntut. Lebih merendahkan diri. Merendahkan hati. Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nuntut enggak? Enggak.
malah menunggu perintah, menunggu instruksi. Apa yang Tuhan ingin lakukan ini dan itu. Amin. Matius 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ya, gak usah bertele-tele gitu ya. Pakai introduction dulu, nanti gini-gini, ujung-ujungnya minta ini, minta itu, dan lalu disertai tuntutan dan ancaman kadang-kadang. Ya, Tuhan diancam-ancam seperti itu. Awas ya Tuhan, kalau tidak diberikan, aku tidak akan ke gereja. Ya. Tuhan sebenarnya ketawa. Kalau kamu gak ke gereja, yang binasa ya kamu. Tuh, banyak orang itu kadang-kadang nggak ngerti. Tuhan aku gini-gini. Ya, kalau Anda nggak nurut sama Tuhan, Anda akan cilaka, Anda akan binasa. Ya, coba saudara, ya, kalau Tuhan lepaskan Anda seperti itu, banyak orang hilang seperti itu. Amin. Matius 23 ayat 14. Nah, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doamu yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, orang yang hidup di dalam daging hanya mementingkan dirinya sendiri. Tanpa mau menyerahkan hidup dan kekhawatirannya kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi pendoa-pendoa yang merisaukan surga dengan permintaan-permintaan dan tuntutan kedagingan mereka. Agar Tuhan mendengarkan doa-doanya tanpa mau peduli bahwa ia sebenarnya menantikan mereka datang untuk menjadi kekasihnya. Ya, dia ingin saudara, hubungan Anda dengan Tuhan itu bukan karena satu tuntutan, saudara. Tuhan harus menjawab Anda ini dan itu. Tuhan ingin Anda muncul, Anda datang kepada Dia. Cuma satu kata, I love you Lord. Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ya. Nah, ketika Anda bilang, I love you Lord. Ya, Tuhan kembali tanya, benar, kamu mengasihiku. Kalau kamu mengasihi, mau menurut aku enggak. Dan nanti banyak proyeknya Allah yang akan disampaikan kepada Anda. Dan Anda akan berkolaborasi dengan Bapak Tuhan Saudara Roh Kudus untuk melakukan perkara besar yang ajaib dan luar biasa di muka bumi ini. Oke? Nah, malam ini sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Senin ya untuk melanjutkan tentang kasih dan lemah lembut ya, kasih dan lemah lembut. Nah, saudara, nanti tentang kelemah lembutannya ini lebih kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.